Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat-sahabat pemburu cerita horor dimanapun kalian berada. Dan selamat datang kembali di channel Kisah di Balik Bayangan. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang masih berasal dari sekitaran Pulau Kalimantan. Dari cerita yang aku kisahkan ini, lebih banyak mengarah ke sebuah penjelasan dan kesaksian, sehingga tidak akan banyak menampilkan diskusi-diskusi antara para tokoh yang ada di dalamnya. Oke, tanpa harus panjang lebar dan berlama-lama lagi, langsung saja tutup pintu dan jendela kamar kalian, kemudian pasang headset lalu simak kisah horor berikut ini. Kuyang adalah sosok manusia jadi-jadian yang acap kali meneror ibu-ibu yang akan melahirkan, di mana sosok kuyang tersebut biasanya akan mencabut kepala atau mencabut kepala bukang di area yang sangat disukainya, yaitu perkebunan pisang dan tempat-tempat yang berlumpur. Setelah kepala tercabut dari badannya, si kuyang tersebut biasanya akan langsung terbang untuk mencari mangsa. Sebelum melakukan aksinya, kuyang tersebut biasanya sudah mengintai korbannya jauh-jauh hari, yaitu ibu-ibu yang sedang hamil tua atau yang sudah tinggal menunggu harinya untuk melahirkan. Kuyang mengintai dengan cara terbang mengelilingi atap rumah calon korbannya pada malam hari. Biasanya kehadiran kuyang diketahui dengan hadirnya seekor belalang yang disebut sebagai belalang kuyang. Indera penciuman dari sosok kuyang ini juga sangat tajam, di mana dia bisa tahu di mana saja orang yang lagi hamil tua dengan jarak puluhan kilometer. Jika tidak memiliki penangkal, maka besar kemungkinan bagi ibu-ibu yang mau melahirkan tersebut akan diganggu sehingga menimbulkan pendarahan sampai akhirnya meninggal dunia. Sangat banyak kasus-kasus ibu-ibu dan bayi yang meninggal karena diganggu oleh sosok kuyang ini. Mulai dari meninggal akibat pendarahan, hingga meninggal akibat bayi yang tidak bisa keluar, dan lain sebagainya. Saat mengintai dari jarak dekat, kuyang tersebut biasanya akan berada di atap rumah atau di bawah lantai rumah panggung, yang kebetulan rumah-rumah khas Kalimantan ini memang mayoritas terdiri dari rumah panggung. Ketika ada seorang ibu yang sedang dalam proses mau melahirkan, dan saat itu kuyang tersebut sudah berhasil membuat korbannya mengalami pendarahan, maka dari bawah lantai rumah dia akan menghisap darah dari proses melahirkan itu. Sehingga si korban yang sudah letih karena proses lahiran tersebut akan bertambah lemah karena kehabisan darah akibat dihisap kuyang. Makanya biasanya di saat hamil, ibu-ibu di Kalimantan seringkali melengkapi dirinya dengan sesuatu seperti duri landak, papaci atau beling, sisir, jari yangau, gunting, sapu lidi, bawang tunggal, jeruk nipis, surah yasin, seutas tali hitam yang terbuat dari sabut kelapa, serta kayu pahlawan. Di mana saat kuyang itu terbang dan tidak sengaja melintasi rumah yang ada kayu pahlawannya, maka kuyang tersebut akan langsung jatuh. Namun sayang sekali kayu jenis ini hanya tumbuh di sekitaran Kalimantan Tengah. Itulah sebagian syarat atau penangkal kuyang yang sering diletakkan di samping ibu hamil. Tentunya tidak semua penangkal itu harus diletakkan di samping ibu hamil. Syarat-syarat tersebut biasanya hanya digunakan beberapa dan itu pun sudah berhasil menangkal kuyang. Yang pada hakikatnya, kuyang sendiri adalah manusia, bukan jin ataupun setan yang takut ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya sebelum hari lahiran biasanya segala sesuatunya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, termasuk menggantung kepala nanas di bawah rumah, hingga menaruh duri kait-kait yang terbukti ditakuti oleh sosok kuyang. Ada banyak cerita dan versi dari kisah kuyang tersebut, yang pada intinya semua kisah memiliki benang merah atau persamaan. Kembali ke cerita. Selain darah, biasanya kuyang juga mengincar tembuni dan tapi atau sarung yang dipenuhi dengan darah akibat proses melahirkan seperti yang dialami langsung oleh ibu yang kita sebut saja Ibu Mina, yang kebetulan berprofesi sebagai bidan kampung atau dukun beranak. Perlu diketahui bahwa profesi Ibu Mina ini sudah diturunkan turun-temurun dari nenek moyang beliau yang berprofesi sebagai dukun beranak yang membidani buaya.
Dan keahlian itu pun kemudian diwarisi oleh keturunan beliau, diantaranya termasuk Ibu Minah dan saudari-saudarinya hingga hari ini. Jadi pada malam itu, Bu Minah yang masih belum pernah sekalipun membidani orang, tiba-tiba kedatangan tamu. Seorang tukang becak yang terlihat panik karena istrinya sudah mau melahirkan. "Tolong bantu istri saya, Bu. Dia sudah sakit perut dan sepertinya sudah mau melahirkan," ucap tukang becak yang terlihat panik itu. Ibu Minah yang sebelumnya sudah bersumpah tidak mau jadi dukun beranak, tanpa sadar langsung ikut panik dan, "Ayo cepat kita ke rumahmu. Kasihan istrimu, pasti sangat butuh bantuan," jawab Bu Minah. Saat dalam perjalanan keluar gang dengan menggunakan becak, tiba-tiba becak yang dikayu oleh bapak-bapak itu terasa sangat berat, seperti ada yang sedang menahan. Bu Minah pun langsung turun dan memilih untuk berjalan cepat agar bisa secepatnya sampai di rumah orang yang akan melahirkan tersebut. Saat sudah berada di depan gang yang lumayan ramai, tukang becak itu pun kemudian datang menyusul dan menyuruh Bu Minah untuk mengikutinya. Bu Minah pun langsung bergegas hingga akhirnya sampai di rumah orang itu, yang syukur alhamdulillah pada saat itu tidak terjadi apa-apa, walau ada sedikit pendarahan. Bu Minah yang tidak pernah membidani orang pun pada saat itu merasa tidak canggung, seakan-akan beliau sudah mahir dalam bidang itu. Padahal itu yang pertama kalinya bagi beliau untuk membidani orang. Tidak beberapa lama kemudian, proses persalinan pun berjalan lancar dengan lahirnya seorang bayi laki-laki dari rahim ibunya, yang langsung disambut oleh Bu Minah dan kemudian bergegas membersihkannya. Hingga pada akhirnya sang bayi pun sudah bersih dan langsung diazankan oleh sang ayah. Oh ya, pada hari sebelumnya di mana sebelum beliau akan membidani orang tersebut, telapak tangan beliau terasa gatal-gatal, entah kenapa bisa seperti itu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, Bu Minah pun jadi tahu yang ternyata itu adalah ciri bahwa beliau menjadi seorang bidan kampung, atau lebih tepatnya sebagai dukun beranak. Nah, setelah mencuci tembuni dan kain bekas melahirkan, Bu Minah pun langsung beranjak pulang tepat pukul 12.30 tengah malam dengan diantarkan oleh tukang becak tersebut. Sebelumnya tidak lupa Bu Minah meminta beberapa biji bawang merah untuk berjaga-jaga, karena pada saat itu perasaan beliau sudah mulai tidak enak. Mereka pun mulai berangkat hingga sampailah di tempat di mana tadi saat becak itu terasa berat saat dikayu. Dan Bu Minah pun meminta sampai di situ saja dan melanjutkan pulang dengan berjalan kaki. Pada awalnya tukang becak itu menolak, tapi saat itu Bu Minah terus memaksa hingga akhirnya beliau pun melanjutkan pulang dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan dekat pemakaman Cina tersebut, hati Bu Minah pun semakin tidak enak dan selalu was-was. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba berdiri sesosok perempuan berbaju putih lusuh dengan rambut terurai yang menutupi bagian wajahnya. Melihat itu, Bu Minah langsung gemetar dan membaca beberapa ayat. Namun sayangnya sosok itu tidak kunjung hilang, malahan berjalan semakin mendekat ke arah Bu Minah. Ketika sosok itu berjalan tinggal beberapa meter, tiba-tiba Bu Minah teringat akan bawang merah yang tadi ia bawa ketika pulang dari rumah si tukang becak itu. Sambil gemetar, beliau pun langsung menggesek-gesekkan bawang tersebut di kukunya hingga tercium aroma khas bawang mentah. Sosok itu pun kemudian mundur beberapa langkah sambil sesekali mengerang seperti kesakitan di matanya. Melihat itu, Bu Minah pun tak henti-hentinya menggosokkan bawang merah tersebut di kukunya hingga makhluk itu pun berkata, "Apa nang ikam gawi?" Yang artinya, apa yang sedang kau lakukan? Setelah berucap seperti itu, sosok itu pun mengusap-ngusap matanya hingga tidak sengaja di antara rambutnya Bu Minah melihat mata merah dari sosok wanita tersebut. Wanita misterius itu pun terlihat seperti sedang kesakitan akibat bawang yang tadi diusap Bu Minah ke kukunya. Makhluk itu pun akhirnya pergi, dan setelah itu Bu Minah pun langsung berlari sekuat tenaga menuju ke rumah. Belakangan diketahui ternyata sosok itu mengikuti Bu Minah karena saat itu baju Bu Minah masih berbau darah sehabis menolong orang melahirkan. Dan menurut orang yang lebih tahu, katanya sosok itu juga merupakan kuyang atau lebih tepatnya kuyang utuh. Peristiwa ini dialami Bu Minah saat beliau belum pindah ke daerah Kalimantan Tengah. Dan tidak lama setelah itu beliau pun pindah ke Kalimantan Tengah untuk memborong perumahan 1.000.000 hektar. Setelah berada di Kalimantan Tengah, atau lebih tepatnya saat sudah di mes perusahaan tempat suaminya bekerja, di sekitaran situ pula Bu Minah banyak membidani orang.
Hingga suatu ketika, Bu Mina mendapat panggilan dari seorang warga sekitar untuk membantu istrinya yang mau melahirkan. Saat itu juga beliau langsung bersiap-siap lalu bergegas menuju ke rumah warga tersebut. Sesampainya di sana, Bu Mina langsung mempersiapkan segala sesuatunya dan segera melakukan proses persalinan. Karena saat itu si wanita yang akan melahirkan tersebut sudah mengalami pendarahan. Namun untungnya bayi dalam kandungannya bisa lahir dengan selamat. Tetangga pun pada berkumpul dan masing-masing mengucapkan selamat atas lahirnya anggota keluarga baru dalam keluarga kecil tersebut. Hingga tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas atap yang terbuat dari seng tersebut. Suara itu terdengar cukup keras dan menggelinding ke arah bagian belakang rumah. Karena bagian dapur rumah tersebut tidak ada pintu, sebagian dari orang-orang dewasa pun bergegas mengitari rumah tersebut guna mengetahui apa yang sedang terjatuh dan kemungkinan menggelinding di belakang rumah. Saat itu ada beberapa orang yang tidak ikut ke belakang dan hanya memilih menunggu informasi di depan rumah. Seorang ibu-ibu tiba-tiba berteriak saat menoleh ke arah atap. "Jit, ada burung cahaya merah, Jit!" Teriak ibu-ibu tersebut kepada salah seorang pria di dekatnya, seraya menunjuk ke arah apa yang dilihatnya. Sontak semua orang yang ada di tempat itu langsung menoleh ke arah atas, tepat ke arah di mana jari telunjuk ibu itu mengarah. "Astaga, itu kuyang! Ada kuyang, ada kuyang!" Teriak salah seorang pria yang langsung mengetahui sosok yang terbang tersebut. Sontak semua orang-orang termasuk yang tadi ke belakang rumah langsung menoleh ke arah atas dan dengan segera mengambil potongan kayu di sekitar yang kemudian melemparkannya ke arah kuyang tersebut. Karena kuyang tersebut terbang sudah lumayan cukup jauh, maka lemparan itu pun tidak berhasil mengenai sosok dari kuyang itu. Belakangan diketahui ternyata kuyang tersebut jatuh akibat melewati atap rumah salah seorang warga, yang kebetulan di dalam rumah orang tersebut menyimpan sebuah kayu yang dikenal sebagai kayu pahlawan, atau kayu yang ditakuti oleh sosok kuyang, di mana saat kuyang terbang dan tanpa sengaja melangkahi rumah yang menyimpan kayu pahlawan tersebut, maka si kuyang akan langsung jatuh. Namun walau khasiat dari kayu pahlawan itu sangatlah bagus, akan tetapi dia memiliki pantangan tersendiri. Pantangan tersebut melarang pemiliknya untuk membawa kayu pahlawan saat bepergian menggunakan kapal. Jika masih nekat membawa kayu tersebut, maka kapal yang dinaiki atau ditumpangi oleh pemilik dari kayu pahlawan tersebut akan karam dan tenggelam dengan sendirinya. Walau kapal tersebut tidak sedang mengalami kebocoran, air akan masuk secara misterius ke dalam kapal itu dengan sangat cepat. Namun, tetap saja itu adalah mitos dari orang-orang yang ada di Kalimantan. Di daerah Kalimantan biasanya kuyang akan sangat mudah dikenali walau saat mereka seutuhnya masih sebagai manusia. Orang yang hafal dengan ciri-ciri itu akan sangat gampang mengetahui manusia yang biasa berubah menjadi kuyang atau yang memakai kajian alias ajian kuyang, yang dimana ciri-cirinya yaitu matanya calung atau kelopak mata yang seperti orang begadang. Kemudian ada garis bulu atau sebuah garis pada leher. Kalian pasti tahu garis pada leher yang biasanya akan mengeluarkan daki ketika digosok. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri mengetahui kuyang. Jika garis leher manusia normal hanya ada di bagian depan leher saja, maka ciri yang ada pada orang yang bakaji kuyang adalah garis tersebut melingkar sepanjang leher dari leher bagian depan hingga bagian belakang. Diketahui garis itu akibat dari seringnya orang yang menjadi kuyang tersebut melakukan pencabutan kepala dari tubuhnya. Namun seperti manusia pada umumnya, orang yang mempunyai ilmu kuyang pun menyadari akan hal itu. Hingga saat berjalan atau bersosialisasi dengan masyarakat, kerap kali manusia kuyang ini mengelungkan kemban pada lehernya, agar ciri tersebut tidak dilihat atau diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Ilmu kuyang sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama ialah untuk disayang suami, di mana wanita pengguna ilmu kuyang ini rata-rata pasti akan terlihat sangat cantik dan bersih, walau umur mereka sudah menginjak di atas 40 tahunan. Yang kedua yaitu untuk kekayaan. Untuk jenis ini saya sendiri tidak banyak mendapatkan informasi tentangnya. Hanya saja rata-rata orang yang memakai ajian kuyang untuk kekayaan sudah pasti mereka akan kaya raya dan bergelimang harta. Namun sepengetahuan saya, jika pengguna kuyang ini akan mati, maka ilmu tersebut haruslah segera disalinkan ke orang lain atau ke anak-anaknya,
agar pengguna ilmu kuyang ini bisa mati dengan tenang, karena jika tidak disalin, maka saat mati, pengguna ilmu kuyang tersebut seperti hidup segan, mati pun tak mau, atau sangat tersiksa. Saat dalam kondisi seperti itu, bayangkan saja dia mati tapi tidak bisa mati. Kondisinya persis seperti orang yang sedang sakaratul maut, namun dalam jangka waktu yang panjang jika tidak segera disalinkan. Dan jenis yang ketiga yaitu kuyang warisan. Nah, kuyang warisan ini sangat berbahaya karena si pengguna kajian hanya akan merasa lapar akan darah orang yang mau melahirkan tanpa mengetahui apa-apa. Jika kalian pernah melihat atau mencurigai seseorang adalah kuyang, namun wajahnya tidak cantik serta tidak pula kaya raya, kemungkinan besar orang tersebut mewarisi kajian kuyang warisan. Penyebabnya tentu saja karena pengguna kajian kuyang sebelumnya tidak bisa mati dengan tenang sebelum mewariskan ilmu kuyang yang dimilikinya. Sama persis dengan yang saya jelaskan di sebelumnya. Maka dari itu, saya menyarankan apabila ada seseorang, baik itu keluarga maupun kerabat, jika mereka menawarkan akan mengajari kalian ilmu-ilmu yang tidak kalian ketahui, apalagi yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sebaiknya kalian hindari karena bisa saja itu adalah ilmu kuyang yang ingin diwariskan kepada kalian. Di sebuah desa di daerah Kalimantan Tengah, dulu pun sempat ada yang diketahui memiliki ilmu itu. Semuanya baru diketahui ketika pengguna ilmu kuyang tersebut akan mati, atau lebih tepatnya dalam kondisi seperti yang saya sebutkan di atas. Saat itu, keluarga dari orang itu mencari siapa saja yang mau meneruskan atau menyalin ilmu kuyang tersebut dengan imbalan sebuah rumah yang cukup mewah pada saat itu. Beberapa petak sawah pun tak luput mereka tawarkan agar orang-orang tergiur dengan tawaran itu. Saya tidak tahu pasti apakah ada orang yang mau menyalin ilmu kuyang tersebut. Di Kalimantan, khususnya di bagian selatan, sangat banyak ilmu-ilmu sejenis kuyang yang ketika terlanjur memeliharanya, orang akan susah untuk membuangnya. Biasanya pengguna ilmu kuyang pun tak akan mau menjadi kuyang jika saja mereka tahu bahwa yang diberikan itu adalah minyak kuyang. Para pedagang yang menginginkan jualan dagangannya laris, para pedagang itu pun terkadang mencari minyak penglaris sampai ke pelosok-pelosok desa. Hingga sebagian dari mereka menemukan minyak yang konon adalah minyak penglaris. Setelah serah terima, minyak tersebut pun dibawa pulang hingga sampai ke rumah. Namun apalah daya, minyak penglaris yang tadi dia dapat ternyata bukanlah minyak penglaris, melainkan adalah minyak kuyang atau minyak racun yang terpaksa harus mereka pakai dan mereka pelihara. Karena jika dalam 1 tahun tidak memakainya, maka minyak tersebut akan mengambil tumbal dari keluarga pemiliknya. Tumbal tiap tahun dari minyak kuyang itu pun sudah pasti, di mana mewajibkan pemiliknya untuk mencari mangsa baru supaya keluarga dari pemilik minyak tersebut tidak menjadi tumbal berikutnya. Jika tidak ingin menumbalkan orang, maka mereka harus mencari atau menuruti syarat-syarat dari minyak tersebut, seperti beroperasi mencari ibu hamil dan mengganggunya hingga perdarahan, lalu meminum darah dari ibu hamil tersebut atau memakan tembuni bayinya. Bagi warga Kalimantan, penampakan kuyang saat terbang di malam hari pun sudah tidak terasa asing lagi dan tidak heran lagi. Biasanya kuyang terbang dengan jarak sekitar beberapa ratus meter di udara, sehingga dari jauh nampak persis seperti pesawat terbang. Jika pesawat pada umumnya memiliki cahaya kedap-kedip dengan lampu indikator yang berwarna biru putih, maka perbedaannya hanya terletak pada kuyang yang hanya memancarkan cahaya yang berwarna merah dan sesekali terlihat berkedip. Saya tidak tahu persis apakah kuyang Kalimantan ini sama dengan popo di Sulawesi atau leak di Bali. Namun yang saya tahu, dalam bahasa Banjar ini adalah sosok yang sama dengan leak di Kalimantan Tengah atau leak di Filipina atau Thailand. Dan menurut sejarahnya, sosok kuyang atau leak ini memanglah berasal dari Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan pada bagian selatan. Dan ilmu-ilmu gaib pun bukan hanya itu saja. Masih banyak ilmu-ilmu lain seperti ilmu kebal, ilmu sambung nyawa, ilmu pelet, ilmu penyembuh tulang remuk, dan ilmu hantu bariaban, dan lain-lain. Yang tentunya beberapa ilmu yang saya sebutkan itu sebagian besar adalah ilmu kiwa atau ilmu kiri, yang ketika minyak itu ditelan oleh si penggunanya, maka nanti saat mereka mati, mereka akan mati jadi hantu apabila tidak buru-buru dibuang atau dilepaskan dari tubuh. Melepasnya pun terkadang sangatlah sulit, apalagi jika diuntal atau dimakan sudah sangat lama, misalnya sudah puluhan tahun.
Maka saat membuangnya, bisa dipastikan si pengguna akan mengalami muntah darah diiringi dengan keluarnya benda berupa minyak yang mereka untal itu. Demikian sedikit kisah tentang kuyang yang saya ketahui. Mungkin masih banyak penjelasan-penjelasan tentang kuyang yang tidak saya ketahui. Jika sahabat sekalian memiliki pengetahuan lain tentang kuyang ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini. Saya doakan para sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang tidak diduga-duga, tanpa harus belajar ilmu-ilmu di luar ajaran agama. Serta bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu berdoa sebelum beraktivitas, karena mereka ada di balik bayangan.